Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas makalah kedua saya dari mata kuliah Manajemen Kualitas Air dengan judul mengatasi masalah residu antibiotik dan bahan kimia pada panen udang Faname. Oleh saya sendiri, Nazar Rahman, dengan nomor stambuk G2M1 24015. Selanjutnya pendahuluan latar belakang. Aquaculture udang, khususnya udang Faname Litopnaeus fanamei, telah menjadi salah satu sektor budaya perairan yang paling berkembang di Indonesia maupun dunia. Tingginya permintaan pasar internasional mendorong peningkatan produksi yang seringkali diiringi dengan penggunaan antibiotik dan bahan kimia untuk mencegah penyakit dan meningkatkan produktivitas. Namun, penggunaan antibiotik seperti oxatetraxylin dan bahan kimia lain tanpa kontrol yang ketat itu dapat menyebabkan akumulasi residu dalam tubuh udang yang dipanen. Masalah residu udang ini tidak hanya menimbulkan risiko terhadap keamanan pangan dan kesehatan konsumen, tetapi juga berdampak pada akses pasar ekspor karena banyak negara tujuan yang menerapkan standar ketat terhadap kadar residu maksimum dalam sebuah aktivitas ekspor udang. Kemudian, beberapa studi kasus menunjukkan bahwa udang Faname dari beberapa lokasi budidaya intensif di Asia termasuk Indonesia itu seringkali terdeteksi mengandung residu antibiotik di atas ambang batas yang ditentukan. Kondisi ini menuntut adanya manajemen budaya yang lebih bertanggung jawab, misalnya seperti penerapan Good Aquaculture Practice atau GAP, penggunaan probiotik sebagai alternatif antibiotik, serta penerapan biosecurity yang ketat untuk mencegah penyakit tanpa ketergantungan pada bahan kimia yang berbahaya. Dengan adanya manajemen yang tepat, petambak udang Faname tidak hanya dapat meningkatkan kualitas dan keamanan produk panennya, tetapi juga menjaga keberlanjutan usaha budidaya dan memenuhi standar pasar global. Lanjut, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada makalah ini, yang pertama itu apa saja penyebab utama terjadinya residu antibiotik dan bahan kimia pada udang Faname. Kemudian yang kedua itu bagaimana dampak residu antibiotik dan bahan kimia terhadap kesehatan lingkungan dan pasar. Yang ketiga, apa saja strategi manajemen untuk mengatasi masalah residu tersebut pada budaya udang Faname. Selanjutnya tujuan. Adapun tujuan daripada makalah ini, yang pertama menjelaskan faktor penyebab munculnya residu antibiotik dan bahan kimia dalam budaya udang Faname. Dan yang kedua itu mengidentifikasi dampak dari residu terhadap kesehatan, lingkungan, dan akses pasar. Dan yang ketiga yaitu menyajikan solusi dan strategi manajemen budaya udang Faname untuk mengurangi atau menghilangkan residu. Lanjut, pembahasan. Yang pertama yaitu penyebab terjadinya residu pada udang Faname. Adapun sumber-sumber atau penyebab terjadinya residu pada udang Faname itu, yang pertama itu adalah sisa pakan dan limbah metabolik. Artinya, pemberian pakan yang berlebihan atau tidak efisien itu dapat menyebabkan sisa pakan yang tidak termakan oleh udang. Kemudian sisa pakan ini bersama dengan feses dan urin udang akan terurai di dasar tambak, kemudian menghasilkan senyawa nitrogen seperti amonia, nitrit, nitrat maupun fosfat. Senyawa-senyawa ini dapat mencemari lingkungan dan berpotensi menjadi residu dalam tubuh udang jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya itu adalah penggunaan antibiotik
dan obat-obatan. Faktor kedua, sumber daripada penyebab residu dan antibiotik pada udang faname itu adalah penggunaan antibiotik dan obat-obatan. Antibiotik seperti tetraxilin, oxytetraxilin dan chloromaphenicol sering digunakan dalam budidaya udang untuk mencegah atau mengobati penyakit. Namun, penggunaan yang tidak sesuai dosis atau tanpa jeda waktu yang cukup dapat menyebabkan akumulasi residu antibiotik dalam tubuh udang. Hal ini berpotensi membahayakan kesehatan manusia jika udang yang terkontaminasi tadi dikonsumsi. Selanjutnya, yang ketiga, penyebab yang ketiga itu adalah kepadatan tebar dan sistem budidaya intensif. Budidaya udang dengan kepadatan tebar tinggi seperti dalam sistem super intensif itu dapat meningkatkan produksi limbah organik. Artinya kondisi ini memerlukan pengolahan kualitas air yang ketat, karena akumulasi bahan organik dapat menyebabkan penurunan kualitas air, meningkatkan kebutuhan oksigen, dan memicu pembentukan senyawa toksik seperti amonia dan hidrogen sulfida atau H2S. Menurut penelitian Pramita 2022, itu budidaya dengan kepadatan tinggi itu dapat menyebabkan peningkatan bahan organik yang signifikan, yang bila tidak diurai secara optimal itu akan menghasilkan residu berupa senyawa toksik dalam sistem perairan tambak. Selanjutnya, penyebab yang keempat itu adalah pengelolaan limbah dan kualitas air. Limbah organik dan pakan serta metabolisme udang dalam meningkatkan dapat meningkatkan konsentrasi nitrogen dan fosfor dalam air. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah ini dapat mencemari lingkungan dan berpotensi menjadi residu dalam tubuh udang. Artinya, pengelolaan limbah yang efektif termasuk penggunaan teknologi bioremediasi dan pengelolaan limbah diperlukan untuk mengurangi dampak negatif ini. Selanjutnya, penyebab yang terakhir, kelima, itu adalah penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Bahan seperti formalin, kapur, dan disinfektan digunakan secara intensif untuk mengontrol kualitas air. Namun, seringkali tidak sesuai dengan dosis yang aman. Misalnya seperti menurut FAO 2020 itu melaporkan bahwa bahan-bahan ini misalnya seperti formalin tadi, kapur, dan disinfektan itu bila tidak dikendalikan itu dapat terakumulasi dalam jaringan udang dan mencemari lingkungan tambak. Selanjutnya itu adalah dampak residu antibiotik dan bahan kimia terhadap kesehatan, lingkungan, dan pasar. Pertama itu adalah dampak terhadap kesehatan manusia. Dampak yang ditimbulkan daripada akibat residu antibiotik dan bahan kimia terhadap kesehatan manusia. Yang pertama itu misalnya seperti resistensi antibiotik atau AMR, di mana paparan antibiotik dalam makanan laut itu dapat memicu resistensi pada bakteri patogen dalam tubuh manusia. Misalnya menurut WHO 2020 itu menjelaskan penggunaan antibiotik secara tidak tepat di sektor aquaculture itu berkontribusi terhadap penyebaran resistensi antimikroba yang membahayakan kesehatan global. Yang kedua itu adalah dampak dari kesehatan manusia, itu adalah resiko alergi dan keracunan. Residu obat-obatan tertentu seperti chloromaphenicol atau nitrofuran itu bisa menyebabkan reaksi alergi, toksisitas hati, dan bahkan efek karsinogenik. Menurut penelitian Pratiwi 2023, ternyata chloromaphenicol itu memiliki efek toksik yang dapat menyebabkan aplastik anemia dan ternyata dilarang digunakan dalam aquaculture di beberapa negara.
Lanjut, dampak yang kedua itu yang ditimbulkan daripada residu antibiotik dan bahan kimia itu adalah dampak terhadap lingkungan. Dampak terhadap lingkungan yang pertama itu adalah pencemaran perairan. Senyawa antibiotik dan bahan kimia lain, misalnya seperti formalin, melacinatin green atau disinfektan yang terbuang ke tambak atau perairan umum, itu mengganggu ekosistem akuatik. Misalnya menurut penelitian Sari et al. 2022, jadi ternyata akumulasi residu kimia dalam sedimen tambak itu dapat menurunkan keanekaragaman mikroorganisme dan berdampak negatif pada rantai makanan. Kemudian dampak lingkungan selanjutnya itu adalah gangguan pada biota non target. Artinya bahan kimia yang bersifat toksik baik fitoplankton, zooplankton dan ikan lainnya yang di sekitarnya itu bahkan dapat menghambat pertumbuhan dan reproduksi daripada organisme-organisme ini. Kemudian dampak yang ketiga itu yang ditimbulkan daripada residu antibiotik dan bahan kimia ini itu adalah dampak terhadap pasar dan ekonomi. Pertama itu adalah penolakan ekspor. Kita sudah ketahui bersama bahwa produk-produk yang mengandung residu antibiotik yang melebihi batas maksimum residu itu sudah pasti akan ditolak oleh negara-negara tujuan ekspor. Misalnya seperti Uni Eropa, Jepang dan Amerika Serikat. Itu tujuan-tujuan pasar kita yang ketika kita mengekspor hasil panen udang yang ketika didapatkan memiliki kandungan antibiotik dan bahan kimia, kandungan residu antibiotik dan bahan kimia yang berlebihan, itu secara tidak langsung sudah pasti akan ditolak oleh negara-negara tujuan kita ini. Misalnya seperti yang dilaporkan oleh FAO 2021. Residu antibiotik itu adalah salah satu penyebab utama penolakan produk aquaculture dari negara berkembang seperti kita di pasar ekspor. Kemudian yang kedua itu adalah kehilangan kepercayaan konsumen. Itu saya rasa itu sudah pasti bahwasannya ketika produk kita atau hasil panen udang kita ketika kita kirim ke misalnya pasar domestik, pasar luar, itu sudah pasti akan berdampak karena konsumen semakin sadar akan isu keamanan pangan, di mana produk dengan reputasi buruk itu akan ditinggalkan pasar. Sehingga ketika mereka sudah mengetahui bahwa produk-produk udang kita itu mengandung residu antibiotik dan bahan kimia yang berlebihan, itu secara tidak langsung kepercayaan mereka itu sudah akan turun dan bahkan mereka sudah tidak akan membeli produk-produk kita lagi. Kemudian yang ketiga itu adalah dari faktor dampak pasaran ekonomi ini. Yang ketiga adalah sanksi dan kerugian finansial. Ini saya kira sudah pasti bahwasannya ketika produk kita tentang misalnya panen udang ini yang sudah mengandung residu antibiotik dan bahan kimia yang berlebihan, itu misalnya sanksi yang akan diberikan kepada kita itu adalah misalnya kita akan diberikan sanksi misalnya tidak bisa melakukan ekspor di beberapa negara misalnya seperti kita tidak bisa melakukan ekspor di Amerika atau misalnya negara-negara yang menerapkan standar daripada kandungan residu antibiotik dan bahan kimia dalam sebuah produk. Itu sudah pasti kita akan ditolak. Dan sanksinya itu mungkin kita dibatasi pengeksporan kita, dan kemudian itu kerugian finansial. Saya kira itu sudah pasti. Ketika kita dilarang atau ditolak produk kita, maka kerugian finansial kita itu sudah pasti terjadi. Dan kita hanya bisa menjual di lokal, ataupun lokal mungkin juga sudah mulai menerapkan
sistem standarisasi untuk kandungan residu antibiotik dan bahan kimia, maka di lokal pun tidak akan terjual juga. Saya kira seperti itu. Lanjut, ini adalah strategi manajemen untuk mengatasi residu antibiotik dan bahan kimia dalam proses panen udang faname ini. Jadi adapun strategi yang bisa kita terapkan untuk mengantisipasi daripada kandungan residu antibiotik dan bahan kimia yang berlebihan ini, yang pertama itu kita harus menerapkan waktu henti obat. Caranya itu adalah menerapkan waktu tunggu yang cukup setelah penggunaan antibiotik sebelum panen dilakukan. Jadi setelah penggunaan antibiotik, organisme butuh waktu untuk mengeluarkan residu dari jaringan tubuhnya. Jadi panen sebaiknya dilakukan setelah masa ini berlalu untuk memastikan udang itu bebas dari residu. Jadi ini ada juga menurut Puspitasari et al. 2021, itu ternyata penerapan waktu tunggu itu atau waktu henti obat itu efektif untuk menurunkan kadar residu antibiotik dalam jaringan udang dan mencegah risiko kesehatan para konsumen. Nah, kemudian strategi yang kedua itu adalah penggunaan probiotik dan fitobiotik sebagai alternatif antibiotik. Jadi strategi yang bisa kita gunakan yaitu menggantikan penggunaan antibiotik dengan probiotik, yaitu bakteri baik dan fitobiotik ekstrak tanaman antimikroba untuk pencegahan penyakit. Jadi probiotik dapat memperbaiki mikroflora usus dan kualitas air. Sementara fitobiotik seperti ekstrak kunyit, bawang putih, atau mineral memiliki sifat antibakteri alami. Menurut penelitian Suryanto et al. 2022, itu aplikasi probiotik dan fitobiotik terbukti mengurangi ketergantungan terhadap antibiotik dan meningkatkan sistem imun udang. Selanjutnya, strategi yang ketiga itu adalah monitoring residu secara berkala. Artinya kita harus melakukan uji laboratorium untuk mendeteksi residu antibiotik dan bahan kimia sebelum kita melakukan panen udang. Jadi pemantauan rutin membantu kita untuk mendeteksi keberadaan residu sebelum produk misalnya dijual ke pasar, sehingga dapat dicegah sebelum dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun 2021, itu bahwa setiap unit usaha budaya wajib melakukan pengujian residu untuk menjamin keamanan pangan hasil perikanan. Selanjutnya, strategi yang keempat itu adalah pengelolaan air dan sistem resirkulasi atau RAS. Jadi strategi yang bisa kita gunakan itu adalah menggunakan sistem resirkulasi air atau biofilter untuk menghilangkan bahan kimia dan residu antibiotik dari lingkungan budidaya. Dengan sistem biofilter atau RAS, air yang mengandung limbah tadi, metabolik tadi, dan sisa obat bisa diolah kembali sehingga mencegah kontaminasi lebih lanjut ke udang. Misalnya yang kita kutip dari Wahyudi et al. 2020, itu ternyata bahwa penggunaan sistem resirkulasi air itu mampu menurunkan kontaminasi bahan kimia pada budidaya intensif. Selanjutnya, strategi yang kelima itu adalah sertifikasi dan standarisasi budidaya, di mana dalam melakukan budidaya udang, jadi pemerintah itu harus menetapkan sertifikasi atau standarisasi penggunaan bahan antibiotik dan bahan kimia yang bisa mendorong pertumbuhan udang secara maksimal begitu. Jadi standarisasi itu perlu ditetapkan sehingga para petambak budidaya udang ketika
melakukan atau memberikan antibiotik dan bahan kimia kepada tambak udangnya, itu sudah memiliki atau sudah punya patokan terkait standarisasi budaya atau kandungan residu atau kandungan antibiotik dan bahan kimia yang sesuai standar. Misalnya menurut Direktur Jenderal Perikanan Budaya 2022, untuk standarisasi itu ternyata menekankan penggunaan input yang aman dan terkendali serta pengawasan terhadap penggunaan antibiotik. Ya baiklah, ini kesimpulan daripada makalah saya ini. Itu dimana budaya udang faname yang intensif meskipun memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dan memenuhi permintaan pasar global, memiliki tantangan serius terkait akumulasi residu antibiotik dan bahan kimia. Penggunaan antibiotik yang tidak terkontrol, pemberian pakan berlebih, kepadatan tebar, serta pengolahan kualitas air dan limbah yang buruk menyebabkan terjadinya residu dalam tubuh udang. Jadi dampak yang ditimbulkan tidak hanya membahayakan kesehatan manusia seperti resistensi antibiotik dan toksisitas, tetapi juga mencemari lingkungan perairan dan menghambat akses pasar ekspor. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan strategi manajemen yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Beberapa solusi yang efektif itu seperti meliputi penerapan waktu henti obat, kemudian penggunaan probiotik dan fitobiotik sebagai alternatif antibiotik, yang kemudian pemantauan residu secara berkala, penerapan sistem resirkulasi air, dan sertifikasi cara budaya udang yang baik. Sehingga dengan langkah-langkah tersebut budaya udang faname dapat berjalan secara berkelanjutan, aman dikonsumsi dan mampu bersaing di pasar internasional. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.